Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah ekonomi makro yang beranggotakan Anisya Nuraini, Hawin Khalif Afi, Vanitri Indriana, dan Safitri Nuridayah akan mempresentasikan tentang pasar ekonomi makro konvensional. Secara definisi, ekonomi makro sebagai cabang pembahasan dalam ilmu ekonomi mengenai aktivitas ekonomi dalam cakupan wilayah yang lebih luas. Dalam ekonomi makro, rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah berinteraksi melalui 3 jenis pasar, yaitu pasar tenaga kerja, pasar komoditas, dan pasar keuangan, yakni pasar uang dan pasar modal. Dalam teori ekonomi makro mempelajari faktor-faktor apa yang mempengaruhi P dan Q di masing-masing pasar. Karena P dan Q tersebut adalah hasil pertemuan atau perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Maka ini berarti bahwa teori ekonomi makro pada pokoknya mempelajari faktor-faktor apa yang mempengaruhi posisi kurva permintaan dan penawaran di masing-masing pasar. Tujuan ekonomi makro. Kebijakan ekonomi makro yang dilakukan negara dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta dengan tujuan untuk mengatasi masalah yang timbul. Masalah timbul dalam perekonomian, di mana pemerintah sebagai regulatornya dan swasta sebagai pelaksananya. Berikut beberapa tujuan kebijakan ekonomi makro, yaitu yang pertama adalah tingkat kesempatan kerja yang tinggi, produksi nasional tinggi, keadaan perekonomian stabil, neraca pembayaran yang seimbang, dan distribusi pendapatan merata. Pelaku pasar ekonomi makro konvensional. Dalam teori makro, kita menggolongkan orang-orang atau lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi menjadi 5 kelompok besar, yakni rumah tangga, produsen, pemerintah, lembaga-lembaga keuangan, dan negara-negara lain. Kegiatan dari 5 kelompok pelaku ini berkaitan dengan permintaan, yakni pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga, belanja barang oleh pemerintah, investasi oleh perusahaan, ekspor ke luar negeri, kebutuhan tenaga kerja oleh pemerintah, kebutuhan tenaga kerja oleh perusahaan, kebutuhan uang tunai dan kredit, kebutuhan rumah tangga akan uang tunai, dan kebutuhan perusahaan-perusahaan asing akan rupiah. Selanjutnya ada penawaran, yakni hasil produksi dalam negeri, impor dari luar negeri, tenaga kerja yang disediakan oleh rumah tangga, suplai uang kartal, tabungan rumah tangga, suplai uang jiral, dan suplai dana luar negeri. Lalu ada kebijakan pasar ekonomi makro. Adapun bentuk-bentuk kebijakan dalam ekonomi makro meliputi yang pertama ada kebijakan fiskal. Merupakan langkah yang dilakukan pemerintah untuk membuat perubahan dalam pendapatan dan pengeluaran negara yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan atau sangat kurang. Kemudian yang terakhir ada kebijakan segi penawaran. Adalah langkah-langkah pemerintah yang berusaha meningkatkan segi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan dan tenaga kerja sehingga produksi dapat ditingkatkan, biaya produksi dapat dikurangkan, dan teknologi semakin berkembang. Jenis-jenis pasar dalam ekonomi makro. Perekonomian nasional kita lihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari 3 pasar besar yang saling berhubungan satu sama lain. Yaitu yang pertama ada pasar tenaga kerja. Di pasar tenaga kerja, perusahaan dan pemerintah membutuhkan tenaga kerja dari rumah tangga. Jumlah total tenaga kerja dalam suatu perekonomian bergantung pada semua keputusan rumah tangga. Ada yang pertama permintaan tenaga kerja, kedua penawaran tenaga kerja, 3 keseimbangan pasar tenaga kerja. Lalu yang kedua ada pasar komoditas. Pasar komoditas adalah pasar yang menjual produk dalam bentuk barang dan jasa. Rumah tangga dan pemerintah membeli barang dan jasa dari perusahaan di pasar komoditas.
di mana perusahaan yang menyediakan atau menjualnya. Pasar komoditas dapat dibagi lagi menjadi 3 macam, yakni yang pertama adalah pasar barang nyata atau real. Adalah pasar yang menjual produk dalam bentuk barang yang bentuk fisiknya jelas. Pasar ini mempertemukan antara penjual dengan pembeli secara langsung atau face to face. Dan ada tawar-menawar, ada barang dagangan, ada transaksi, dan penyerahan barang secara langsung. Contohnya seperti pasar-pasar tradisional. Yang kedua, ada pasar barang abstrak. Adalah pasar yang menjual produk yang tidak terlihat atau tidak real secara fisik. Jenis pasar ini adalah pasar komoditas yang menjual barang semu seperti pasar karet, pasar tembakau, pasar timah, pasar kopi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada pasar jasa. Adalah pasar yang menjual produknya dalam bentuk penawaran jasa atas suatu kemampuan. Contoh pasar jasa ini seperti pasar tenaga kerja, yaitu rumah sakit yang menjual jasa kesehatan, pangkalan ojek yang menawarkan jasa transportasi sepeda motor, dan lain sebagainya. Dan pasar ekonomi makro yang terakhir adalah pasar keuangan atau financial market. Pasar keuangan dapat berarti suatu sistem pasar yang fasilitasi terjadinya perdagangan antar produk dan turunan keuangan, seperti misalnya bursa efek yang memfasilitasi perdagangan saham dan reksadana yang memfasilitasi perdagangan obligasi. Terdapat 2 macam pasar yang merupakan pasar keuangan, yaitu pasar uang dan pasar modal. Berikut pengertiannya. Pasar uang. Dengan pemahaman seperti istilah uang sama dengan kekayaan, namun demikian para ekonomi diantaranya Mankiw membuat istilah yang lebih spesifik lagi mengenai uang, yaitu seperangkat aset dalam perekonomian yang digunakan oleh orang-orang secara rutin untuk membeli barang dan jasa dari orang lain. Dalam perekonomian, uang memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai yang pertama alat pertukaran, medium of exchange, yang kedua ada satuan hitung, unit of account, dan yang ketiga penyimpanan nilai, store of value. Kemudian pasar modal. Pasar modal adalah pertemuan demand dan supply dana jangka panjang yang diwujudkan dalam bentuk instrumen-instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan. Kegiatan dalam pasar modal yaitu memperdagangkan surat berharga sebagai instrumen keuangan dan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan bisnis atau kepemilikan modal untuk diinvestasikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Contohnya seperti saham dan obligasi perusahaan swasta dan pemerintah. Mungkin cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.